Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwah, kajian kali ini insyaallah nggak lama, karena kami ada rapat yayasan yang mesti kami adakan, ya. Jadi nanti habis azan Isya langsung Anda masuk ke tanya jawab, persiapkan pertanyaannya kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Habis azan Isya langsung masuk tanya jawab. Jadi untuk Riyadhus Shalihin dan Qiraah pada hari ini kami tiadakan dulu, ya. Baik, kemarin kita membahas tentang bab 123, mengajarkan mindset yang benar bagi seorang muslim di dalam menjalani kehidupan, ya. Dalam berusaha mengejar keutamaan Allah Subhanahu wa taala, mengejar rizki dan menempatkan ibadah. Sampai kepada perkataan Al-Imam rahimahullah, wala taqul atrukul makasib wa akhudh ma a'tawni. Jangan kau mengatakan aku mau meninggalkan semua bentuk usaha dan aku akan mengandalkan apa yang diberikan oleh orang lain kepadaku, yakni ngandelin sedekah orang, ya. Ba'dun nas yaqul, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan di sini, sebagian orang berkata, ana mutawakkil 'ala Allah, aku mau bertawakal saja kepada Allah. Wa ana sa'ajlis lil ibadah wa li talabil ilm, aku mau fokus untuk beribadah dan menuntut ilmu. Wan nas yu'tunani, biarkan para manusia menghidupiku, memberiku. Wa hadza la yajuz, mindset demikian keliru, enggak boleh. Bal 'alaika an tatlubar rizq alladhi yakfik wa yakfi zawjatak. Justru yang wajib atasmu agar kau mengejar rezeki itu yang mencukupimu dan mencukupi istrimu dan anak-anakmu, wa man fi baitik, dan orang-orang yang ada di rumahmu. Hadza minal ibadah, dan mengejar rezeki demikian pun adalah termasuk di antara bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tajlis tataharra sadaqatin nas. Maka jangan kau hanya duduk-duduk saja menunggu pemberian manusia. Bala 'alaika an tatlubar rizq, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, dan carilah perbekalan dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan, ya. Allah Subhanahu, kemudian perkataan Al-Imam rahimahullah, lam yaf'al hadza sahabah wala ulama ila zamanina hadza. Yani mindset demikian atau sikap demikian tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak juga dilakukan oleh para ahli ilmu dari zaman ke zaman sampai zaman kita sekarang ini. Gitu. Yang tidaklah mereka berkata, aku mau menuntut ilmu saja dan beribadah dan biarkan orang yang menghidupiku. Ini enggak, bahkan para salafus saleh tidak demikian radhiyallahu anhum, ya, tidak juga para ahli ilmu. Mereka adalah kaum yang melakukan upaya sebisa mungkin juga untuk mencari rezeki, memenuhi kebutuhan dan kewajiban mereka, dan mereka memandang bahwasanya itu pun diantara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seseorang berkata bahwa usahaku di dalam mengejar rezeki menyibukkanku dari ibadah. Kebalik, mengejar rezeki adalah diantara bentuk beribadah. Mengejar rezeki adalah diantara bentuk beribadah. Lakukan apapun yang kau mau, yang kau mampu lakukan tanpa takalluf, mohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian lakukan usaha-usaha yang masih di dalam batas kemampuanmu, jangan kau membebani dirimu berlebihan, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah berkata, ya, yakni tidaklah melakukan hal demikian para salafus saleh, tidaklah mereka duduk-duduk, ya, dan bersantai-santai dari mengejar rizki, wan nazar ila ma bi aidin nas, dan kemudian menunggu apa yang ada pada para manusia. Ahad min sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap demikian untuk menjalani kehidupannya. Wa hum atqan nas, bal a'badun nasi lillah. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang paling bertakwa. Manusia-manusia yang paling menjadi contoh ideal ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tidaklah mereka meninggalkan usaha, tidak. Mereka mengejarnya seperti sebagaimana seorang makhluk, seorang manusia
berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bal kanu ashaba a'mal, bahkan kita kenal bahwa para sahabat adalah businessmen. Kana minhum muzari'un, di antara mereka ada juga yang petani, ya. Wa kan minhum tujjar, di antara mereka ada yang menjadi businessmen. Yutajiruna bil bai' wasyira, yang mereka melakukan usaha dengan jual beli. Wa minhum Abu Bakar, di antara mereka ada Abu Bakar, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, radhiyallahu anhum ashab amwal. Mereka adalah para hartawan. Yabi'un wa yashtarun. Mereka melakukan kegiatan bisnis, jual beli. Wa hum afdalus sahabah, padahal mereka adalah sebaik-baiknya sahabat radhiyallahu anhum. Wa kanu yunfiquna fi sabilillah. Dan mereka pun menggunakan harta mereka, mereka infakkan di jalan Allah juga. Yujahizuna juyush. Mereka adalah orang-orang yang juga mempersiapkan para pasukan kaum muslimin dengan harta mereka. Min amwalihim. Lam yatruku talabar rizq. Jelas, mereka tidak meninggalkan upaya untuk mengejar rizki. Abu Bakar kan yabi' wa yashtari wa yusa'id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu an ba'athahu Allah fi Makkah. Demikian Abu Bakar. Dia melakukan jual beli dan terus membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kegiatan dakwahnya sejak awal kali Rasulullah diutus di Makkah. Wa huwa yusa'iduhu min malihi radhiyallahu anhu fi mawaqifihil masyhurah. Banyak dalam kejadian-kejadian yang masyhur, Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh hartanya. Yut'imal masakin. Dia juga adalah orang yang seringkali memberikan makan orang-orang miskin, wa yashtaril abid, dan seringkali membebaskan budak al-mu'adzabin yang diazab, wa yu'tiquhum, dan membebaskan mereka. Yani dengan hartanya dia gunakan untuk membebaskan budak-budak yang diazab oleh para kaum musyrikin, tuan-tuannya, ya, dibebaskanlah oleh Abu Bakar, ditebus oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti Bilal radhiyallahu anhu dan lain-lain. Wa ma tarakal kasb, tidaklah Abu Bakar meninggalkan usaha mengejar rezeki. Wa qala ana ajlis wa a'budullah wa ana min ashabi Rasulillah. Tidaklah Abu Bakar berkata, aku mau duduk-duduk saja santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan aku adalah salah seorang sahabatnya. Enggak demikian kok Abu Bakar juga radhiyallahu anhu. Qauluh wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ucapan Al-Imam rahimahullah. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kasbun fihi ba'dud daniyya khairun min al-hajah ila nas. Sebuah bentuk usaha yang di dalamnya terdapat nilai keburukan sedikit nilai keburukan. Ya. Sebuah bentuk usaha yang terdapat nilai kerusakan sedikit di dalamnya. Bagaimanapun itu lebih baik daripada minta-minta sama orang, mengandalkan makhluk. Nggak boleh. Ya. Bahkan seorang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang terkenal dengan kewaroannya, ya, paling jauh dari harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Harta-harta yang syubhat aja dijauh, apalagi harta yang haram. Tapi tetap kesimpulannya di antara quotes yang diriwayatkan darinya adalah kasbun fihi ba'dud daniyah khair. Usaha-usaha yang terdapat di dalamnya mungkin sedikit nilai kehinaan, kerusakan atau apapun itu bagaimanapun jauh lebih baik minal hajah ilan nas, daripada meminta-minta, membutuhkan, bersandar kepada para manusia. Kaunuk tahtarif hirfah fiha dana'ah, yani engkau melakukan sebuah usaha yang terdapat di dalamnya itu diantara bentuk usaha yang ada celaan di dalamnya, ya. Seperti hijamah, tuh dikasih contohnya Syekh Shalih Al-Fauzan, hijamah. Kenapa? Upah hijamah nih ada sedikit pembicaraan Rasul padanya sallallahu, tidak haram, tapi ada omongan lah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kau mengambil upah dari membekam orang, okay? Tapi kau gunakan upah tersebut untuk menafkahi dirimu, menafkahi keluargamu, itu gimana pun jauh lebih baik. Min su'alin nas wa dhillah lahum, daripada minta-minta sama orang, menghinakan diri di hadapan makhluk. Itu jauh lebih baik. Ya, nah, coba diperhatikan. Diperbaiki mindset kita. Ya, diperbaiki mindset kita. Lakukan upaya. Minta ista'in billah. Minta mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berhenti memohon kepada manusia dan lain-lain.
meminta kepada para makhluk dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidupmu dan lain-lain, bagaimanapun usaha yang kau lakukan akan lebih mulia bagimu. Ya, bukan artinya haram juga meminta pertolongan kepada manusia, tapi di situ terdapat nilai zillah di hadapan makhluk. Ya, terdapat nilai kehinaan di hadapan makhluk. Bagaimanapun apabila kau melakukan usaha sendiri dengan koneksi yang ada padamu, dengan upaya yang ada padamu, itu gimana pun akan lebih baik. Ya, daripada meminta-minta. Ya. Qala al-muallifu rahimahullah, bab selanjutnya 124. Al-Imam rahimahullah berkata, "Was-salawatul khamsu jaizah khalfa man sallaita khalfa." Ya. Dan salat 5 waktu itu absah di belakang orang yang kau salat di belakangnya, yakni di belakang imam yang mengimamimu. Illa ayyakuna jahmiyan, kecuali apabila imam tersebut adalah seorang jahmi, yakni seorang yang berakidah dengan akidah Jahmiyah, atba Jahm ibn Safwan. Kalaupun dia tidak mengikuti Jahm ibn Safwan ya, tapi mengikuti pemikiran seperti pemikiran Jahm ibn Safwan, ada padanya pemikiran itu, maka innahu mu'attil. Orang demikian berarti adalah orang yang merusak nama Allah, merusak nama dan sifat Allah. Wa in sallaita khalfah, apabila kau salat di belakang orang yang kayak begitu, fa'id salatak, maka ulangi salatmu. Wa in kan imamuk, dan apabila imammu yaumal jumu'ah jahmiyan, dan apabila imammu di hari sholat Jumat adalah seorang jahmiyan, ya, seorang yang berpemahaman jahmi, wa huwa sultan, tapi dia dari barisan penguasa, fasalli khalfah, maka tetap sholat di belakangnya, jangan kalian memisahkan diri. Wa a'id salatak, dan ulang lagi sholatmu di rumah nanti. Ya. Wa in kana imamuk minas sultan wa ghairihi sahib sunnah. Adapun apabila imammu adalah dari barisan penguasa ataupun mungkin bukan penguasa dan dia adalah seorang sunnah juga, seorang sunni juga, fasalli khalfah, maka salatlah di belakangnya, wala tu'id salatak, dan tak usah kau ulangi lagi salatmu. Ya. Nah, ini ada pembahasan dikit. Jadi tadi berbicara tentang salat berjamaah dan siapa yang sah untuk menjadi seorang imam. Ya, ini pembicaraan bab al-imamah sebenarnya, ya, bab pengimaman, ya, salat. Hadhihi mas'alatul imamah. Ini adalah permasalahan imamah fi shalah, di dalam salat. Man alladhi yasih yakuna imaman? Siapa yang absah untuk menjadi seorang imam? Walladhi la tasih imamatu, dan siapa yang tidak absah untuk menjadi seorang imam? Awalan, yang pertama, idza kana al-imam huwa sultan, fa hadha yusalla khalfah. Apabila imamnya adalah dari barisan penguasa, maka salat di belakangnya. Salat di belakangnya enggak apa-apa. Kama ya'ti duna nazar ila ba'd mumarasatihi allati yakunu fiha ma'siyah aw mukhalafah ma lam yakhruj 'anid din. Ma lam yukhrij 'anid din. Kalau misalnya yang mengimamimu adalah orang dari barisan penguasa, maka sholatlah tetap di belakangnya. Gak usah kau pedulikan, mungkin ada maksiat dan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan dan kau tahu itu. Gak ada urusannya denganmu. Ya, selama maksiat dan pelanggaran tersebut bukanlah hal yang membuat dia menjadi batal keislamannya dan fix menjadi seorang kafir. Enggak, tetap sholat di belakangnya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bis salah khalfahum. Dikarenakan Nabi demikian sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sholat bersama para penguasa. Li ajli jam'il kalimah, tujuannya adalah maqasid syariahnya. Ya, kenapa demikian? Agar tersatukan ya kalimat. Ya, ini supaya enggak pecah barisan kaum muslimin. Setiap orang yang enggak sesuai dengan hawa nafsunya nanti akan memisahkan diri dari barisannya dan akhirnya menjadi terpecah belah barisan kaum muslimin. Ya. Wa adam tafarruq, untuk menutup pintu perselisihan atau perpecahan. Famahma kan indahu min adz-dzunub, maka sebesar apapun dosa-dosa yang dilakukannya, wal ma'asi dan maksiat-maksiatnya, ma lam yasil ila haddil kufur, selama itu semua tidak sampai titik kekufuran, yakni kekufuran juga kekufuran yang nyata, yang kau lihat beneran. Ya? Fa innahu yusalla khalfah,
maka tetap lakukan sholat di belakangnya. Min ajli jam'il kalimah khususan fil juma' wal a'yad. Tujuannya sekali lagi untuk menyatukan barisan kaum muslimin, khususnya pada perayaan-perayaan yang syar'i. Perayaan-perayaan sholat yang syar'i seperti hari-hari Jumat dan Id. Hari Jumat dan Id. Ini selalu kita katakan ulang-ulang. Mereka yang berijtihad untuk melakukan Id, beda barisan sama penguasa, hakikatnya itu ada error di usulnya itu sebenarnya. Errornya di usul itu. Ya, bukan masalah benar mana, ikut tanggal yang mana, bukan masalah itunya. Tapi lebih kepada masalah masuk ke dalam paket mentaati dan kompak sama penguasa. Tuh lebih masuk ke situnya. Bukan ngotot-ngototan di tanggal berapa, kita tanggal berapa, Saudi tanggal berapa. Bukan masalah tanggalnya. Tapi ini adalah sesuatu yang dilakukan harus bersamaan dengan penguasa demi menjaga kesatuan kalimat kaum muslimin dan menutup pintu perpecahan barisan kaum muslimin. Ini selalu kita ulang-ulang. Ya, demikian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika di Mina bersama Utsman bin Affan yang menjadi khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika sholat di situ zuhur dan asar full 4-4. Sementara Rasulullah Abu Bakar Umar sholat di situ qasar 2-2. Ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, aku sholat di belakang Rasul Abu Bakar Umar. Mereka sholat 2-2. Enggak 4 begini, enggak kayak Utsman. Tapi gimana pun, Abdullah bin Mas'ud tetap sholat di belakang Utsman. Terus dikatakan kepadanya, Idta ala Utsman wa sallaita khalfah. Kau kritisi Utsman yang sholat full. Tapi kau tetap sholat di belakang dia. Oh, na'am, al-khilaf syar. Oh iyalah. Gimana pun berselisih, aku misahin diri barisan sholat sendiri, itu jauh lebih buruk. No, fahim. Utsman pun radhiyallahu anhu punya ijtihad dan pertimbangannya sendiri dan lebih tepat. Utsman melihat para kaum muslimin yang dulu sholat bersama Rasul Abu Bakar Umar, ketemu Rasul, ketemu sahabat, ini pas lagi haji doang. Pas bersama mereka sholat lohor, sholat asar 2 rakaat. Pulang ke kampung halamannya ke negeri-negeri yang jauh, mereka ngotot yang namanya lohor dan asar itu 2. Wallah gue sholat sama Rasul 2 kok. Begitu. Belum ada YouTube. Belum ada ucup untuk belajar. Ya? Belum ada, informasi masih susah. Akhirnya Utsman berijtihad untuk mengembalikan hal ini. Dan dia berkhutbah. Ya'lamu annal qasra sunnah nabiyikum. Ketahuilah bahwasanya qasar ini sunnahnya Nabi kalian. Walakin huduth at-tigham, tapi munculnya orang-orang baru yang jauh dari asuhan para sahabat ini. Karena itu Utsman akhirnya sholat 4, menjelaskan lagi, mengembalikan perkara pada tempatnya bahwa zuhur itu 4, asar itu 4. Tepat gak ijtihad Utsman? Tepat. Tapi anyway, kalaupun Abdullah bin Mas'ud benar, karena Rasul mencontohkan 2 Abu Bakar, 2 Umar, 2. Oke? Yang punya hak ditaati, khalifah, penguasa, atau individu ahli ilmu? Yang punya hak ditaati siapa? Penguasa. Bukan ormas, apalagi individu. Tetap hak Utsman untuk ditaati. Bukan ormas. Bukan individu. Dan sholat Jumat, sholat apa? Sholat zuhur, sholat asar. Hukumnya apa? Sholat wajib kita ngalah, ngikut sama penguasa. Segala sholat id wajib apa enggak? Masa mau ngotot misah barisan sama penguasa? Yang wajib kita ngalah demi ikut penguasa. Tuh, hakikatnya bukan masalah udah nongol apa namanya udah muncul belum saatnya sholat ini itu Idul Adha sebenarnya tanggal berapa, Saudi tanggal berapa, kita bukan itu permasalahan hakikat, bukan. Tapi ada ketidakridhaan pada diri mereka kepada penguasa yang ada. Sehingga pengen aja bikin barisan di luar barisan penguasa dan melakukan sholat. Hakikatnya itu. Hakikatnya penyakit mereka di situ. Karena kalau mereka faham bab imamah, bab taat sultan, bukan langkah itu dan pendapat itu yang mereka ambil. Wala ara, dan Anda nggak melihat itu termasuk perkara ijtihadiyah. Karena banyak dibahas di kitab-kitab usul akidah, di dalam akidah wasitiyah Ibnu Taimiyah menyebutnya, di sini disebut juga. Itu bukan perkara ijtihadiyah.
Kalaupun terdapat ijtihad di situ peluang, iya, untuk penguasa yang berhak ditaati, bukan kita. Ya, wallahu a'lam. Khususnya di dalam Jumat dan Id, kadzalika fil faraid, demikian juga di dalam salat-salat fardu. Wa in kan waliyul amr jahmiyan, dan apabila seorang penguasanya tersebut adalah seorang yang berpemahaman Jahmiyah, fa innaka tusalli khalfah, tetap kau salat di belakangnya. Wa tu'id salatak, tapi kau ulangi salat. Ya. Kau ulangi salat, ya. Thaniyan, idza kana al-imam al-fasiq ghair sultan. Nah, kemudian apabila kasus imamnya seorang fasik, yakni banyak melakukan kabair, okay? Tapi dia bukan penguasa. Nah, gimana? Apakah kita sholat di belakangnya? Fahada mahallu khilaf. Maka ini adalah tempat perdebatan di antara para ulama. Sah apa enggak orang yang sholat di belakang seorang fasik? Pendapat yang pertama berkata, ba'dul ulama yashtarit fihil adalah. Sebagian ulama yang memberikan syarat wajibnya adalah untuk seorang imam mengatakan berarti sholatnya batal. Karena seorang fasik berarti nggak adil, ya, nggak straight. Berarti dia seorang fasik berarti nggak adil. Fala tasihhu khalfal fasik. Maka tidaklah sah sholat yang dilakukan belakang seorang fasik. Alladhi ya'ti kabirah min kabair dzunub. Yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Duna syirk, kalaupun bukan dosa syirik. Qalu la yusalla khalfah. Mereka berkata, kalau bisa enggak usah sholat di belakangnya. Li'annahu laisa bi'adl. Dikarenakan dia bukanlah seorang yang adil, ya, yang dipercaya. Baik, wala yuttakhadh imaman, dan yang kayak gitu harusnya enggak usah dijadikan imam. Pendapat yang kedua, madama annahu muslim. Pendapat yang kedua adalah selama dia adalah seorang muslim, tasihhu salatuhu fi nafsi fa innaha tasihhu shalah khalfah. Selama salat dia pada dirinya sah, dia sah enggak salat? Seorang banyak melakukan dosa besar, tapi dia salat memenuhi syarat salat. Sah enggak salatnya? Sah aja. Nah, apabila sah untuk dirinya, maka sah untuk orang-orang di belakangnya. Ya? Fa yusalla khalfa kulli muslim. Maka sholatlah di belakang setiap muslim. Walau kan indahu syai'un minal ma'asi duna syirk. Kalaupun mereka banyak melakukan dosa-dosa besar selain syirik. Wa dunal kufr, selain kekufuran. Fa innahu yusalla khalfah. Tetap sholat di belakangnya. Wa hadza zahir kalamil musannif. Nah, ini adalah sepertinya condongnya pendapat al-Imam rahimahullah ke pendapat yang ini, ya. Karena ikhwatur rahimakumullah, kita nggak tahu siapa yang ngimamin kita. Udahlah, dia muslim, udah. Dan kita juga nggak tahu dia Jahmi apa bukan. Nah, ini kan pembahasan nantinya, ya. Oke? Dia seorang Jahmiyah apa bukan, kita nggak tahu. Ya kan? Atau mungkin Jahmiyah, oke. Tapi dia adalah orang yang terkena uzur ketika dia berpemahaman Jahmiyah. Bukan seorang ulama yang menyeru kepada madhab Jahmiyah awam yang kebetulan ditunjuk oleh masyarakat untuk ngimamin di situ. Sah dan nggak usah diulangin sholatnya. Faham? Kalaupun mungkin ada sedikit error padanya, pada asma was, sifat dan lain-lain, tapi dia bukan ulama dan bukan ahli ilmunya dan bukan orang yang memerangi ahlu sunnah di dalam bab asma was, sifat. Udah sah dan gak usah diulang. Deh, sah, dia muslim, insya Allah. Ya, terus Ustadz aneh tahu nih dia rada syirik nih, itu. Dia melakukan itu berangkat dari apa yang berjalan pada kaumnya, dia melihat itu adalah diantara bentuk-bentuk beribadah, belum didirikan hujah atasnya, masih diberikan toleransi kejahilan mungkin, kalaupun ditokohkan oleh kaumnya. Di kita ini orang yang udah ditokohkan, dibesarkan aja bisa jadi kita tolerin, dia jahil masih, karena emang hakikatnya nggak tahu. Udah sholat di belakangnya nggak usah ulangi sholatmu, khair insyaallah. Ya, Juali emang benar, dia seorang yang melakukan kekufuran kesyirikan, telah didirikan atasnya hujah, namun dia mengingkarinya dan mengingkari orang-orang yang menyerukan kepada tauhid dan sunnah. Ini sih udah begitu sih, dan kebetulan ente tahu nih orang beneran, gitu. Oke? Maka jangan sholat di belakang dia. Udah. Tapi tayyib sampai ke sebuah masjid, kita nggak tahu nih imamnya siapa. Akhirnya bikin barisan sendiri sholat. Lah, ini bertentangan dengan maqasid syariah nanti. Untuk menyatukan kalimat kau muslimin dan barisan salat di belakang. Tawakkal ala Allah. Khair insyaallah. Ya. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan.
Qala al-muallif rahimahullah, Imam rahimahullah berkata, wal iman bi anna Abu Bakar wa Umar rahimahumullah rahmatullah alaihima, dan mengimani bahwasanya Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma wa rahmatullah alaihima fi hujrah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka berada di dalam kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad dufina hunalika ma'a. Abu Bakar dan kita mengimani Abu Bakar dan Umar telah dikubur di situ bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ataital qabr, dan maka apabila kau mendatangi kubur, yakni kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataslim alaihima ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib, maka memberikan salam kepada Abu Bakar dan Umar setelah memberikan salam kepada Rasul wajib ya, apabila kau mendatangi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lamma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa an-nas aina yadfinunah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para manusia berselisih, di mana nih kita mau mengubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal yadfinunahu ma'a ashabihi fil Baqi'? Apakah kita mengubur Nabi bersama para sahabatnya di Baqi'? Baqi' ya, di dekat juga situ. Au madza ya'malun, atau kudu gimana nih? Fadzukira lahum hadits anhu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seseorang menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengarnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi yudfan haitsu yamut, bahwasanya para nabi alaihi wassalatu wassalam itu mereka dikubur di spot di mana mereka meninggal. Di spot itu mereka meninggal, di spot itu mereka dikubur. Para nabi itu begitu. Alaihi wassalatu wassalam. Ya? Maka dari situ inhallatil mushkilah. Maka bereslah perselisihan tersebut. Fadafanu, akhirnya mereka sepakat untuk menguburkannya tahtal firash, di bawah kasurnya. Alladzi mata alaihi, yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal di atasnya, alaihi salatu wasalam, fi hujrah Aisyah, di kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, li'annahu murrid fi baiti Aisyah, dikarenakan ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawatnya di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Minan nahya al-ukhra, dan dari sisi lain, annahu law ubriza qabruhu, dari sisi lain, apabila kuburan Nabi SAW di tempat yang terbuka dan tampak, seperti misal dikubur di Baqi', la hasala bidzalika al-ghulu wa tazahuman nas ala qabrih. Bisa jadi terjadi ghulu di dalam agama dan para manusia nanti ngumpul ke situ, ya. Fali ajli siyanatihi wa himayatihi dufina fi baitihi, maka dengan tujuan untuk menjaga Rasul, ya, dari sikap-sikap yang tidak seharusnya, dari situlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikubur di tempatnya dikubur. Lihadza qalat Aisyah, dari situ Ummul Mukminin Aisyah berkata, lamma dzakarat haditsan nahyi 'anil ghulu fil qubur, ketika Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan hadis larangan untuk berlebihan di dalam kuburan, wa annal yahud wan nasara ghalau fi qubur anbiya'ihim, dan bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani mereka bersikap ghulu pada kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, haitsu takhadhuha awthana, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburannya tersebut sebagai berhala-berhala, sebagai keramat-keramat. Qalat Ummul Mukminin Aisyah berkata, walaula dzalik la ubriza qabru, kalau bukan demi prevent hal tersebut gitu, demi mencegah terjadinya praktek tersebut pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kuburan Nabi akan di tempat yang tampak. Ya? La ubriza qabru, walakin khasyya an yuttakhadha masjidan. Tapi takut dijadikan tempat yang disucikan oleh kaum muslimin, jadi masjid dan lain-lain. Yang dikhawatirkan demikian, makanya dikubur di situ. Fabayyanatil hikmah min dafnihi fi baitihi alaihi salatu wassalam. Dari situ jelaslah hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di dalam rumahnya. Wa kana baituhu kharijal masjid. Pada saat itu rumah Nabi itu di luar masjid, di luar area masjid. Ya. Lianna hujaran Nabi taktanif al-masjid min jihati syarq wa min jihatil janub. Karena rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nempel sama masjid dari sisi timur dan dari sisi janub, selatan. Ya. Fabaqiya sallallahu alaihi wasallam fi baitihi maqburan kharijal masjid. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di situ, dikubur di luar masjid. Ila an arad, sampai sebuah zaman, yaitu zamannya Al-Walid ibnu Abdul Malik, ia mau melakukan perluasan Masjid Nabawi. Fa'adkhalal hujrah. Nah, disitulah terjadi mulai.
kamarnya tersebut yang merupakan rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dimasukin ke dalam area masjid. Ya, fa'adkhala al-hujra fihi ala ma hiya alaihi. Lam yughayyir fiha syai'an wa innama udkhilat bihujjah at-tawsi'ah lil masjid an-nabawi. Ya. Dimasukkan tuh hujahnya untuk melakukan perluasan pada Masjid Nabawi. Wa illa fahuwa fi baitihi alaihi salatu wassalam la yuzar fi baitihi wa laysa fil masjid. Ya. Thumma lamma tuwfiya Abu Bakar radhiyallahu anhu dufina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalfa dhahri. Dan kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, dikuburlah Abu Bakar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikraman lahu, sebagai bentuk penghormatan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mizah, dan sebagai bentuk pemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, di zamannya Walid bin Abdul Malik, ini di zaman khilafah Umayyah. Kaum muslimin dari penjuru bumi datang. Sementara kuburan Masjid Nabawi ini kecil. Akhirnya tumpah-tumpahlah. Nah, Walid bin Abdul Malik bertekad dan sangat yakin untuk melakukan perluasan Masjid Nabawi waktu itu. Dia perintahkanlah gubernurnya Madinah. Gubernur Madinah waktu itu Umar ibn Abdul Aziz. Ya, keluarga kerajaan dan juga seorang ahli ilmu, ulama, penuntut ilmu dan ahli ilmu dia nih. Bertakwa kepada Allah. Ketika dapat perintah dari Syam, dari pusat kan Syam, okay? Ke Madinah, ayo lakukan perluasan masjid, masukin kuburan Nabi ke masjid. Waduh, Umar istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia tahu larangan untuk menjadikan kuburan Nabi masjid, dia tahu nih. Rahimahullah. Akhirnya dikumpulkan para ulama. Ada Imam Al-Fizari, ada Sufyan rahimahullah, dikumpulin semua. Ada Zuhri. Gimana nih? Disuruh nih sama khalifah dari pusat. Kudu gimana ini gua, begitu. Sementara mentaati penguasa ini wajib. Coba tulis balasan dulu deh. Oke? Sampaikan kepadanya tentang apa yang kita ketahui dari hadis larangan untuk menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Oke? Tulislah dengan adab yang baik oleh Umar bin Abdul Aziz kepada khalifah, kepada Walid bin Abdul Malik di pusat. Bahwa saya maaf kita nggak bisa lakukan itu terlarang dan disampaikan hal ini dengan baik oleh oleh Umar bin Abdul Aziz dan tim ulama yang ada di belakangnya. Oke? Disampaikan kepada Walid bin Abdul Malik. Tapi Walid bin Abdul Malik berkeras. Perluas atau kukirim pasukan. Kalau tak darah kaum muslimin tumpah nih nanti gara-gara beginian. Akhirnya ya udah, dia bismillah melakukan perluasan dan mulai memasukkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Tapi sebisa mungkin dipalingkan dari arah kiblat dan sebisa mungkin dipisahkan dari bangunan Masjid Nabawi. Sebisa mungkin waktu itu. Bahkan ada kisah dikatakan ketika terjadi pembangunan tersebut sempat tersingkap kuburan dan tampak betisnya Umar radhiyallahu anhu dan masih utuh. Itu nyungsap sujud nangis-nangis. Umar bin Abdul Aziz istighfar tobat sama Allah. Sempat tersingkap betisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya? Ada cerita demikian, ya. Akhirnya terjadilah yang terjadi sekarang. Ya nggak bisa lagi ya, dan seringkali jadi syubhat dan hujah buat para kaum kuburiyun, khurafiyun, ya, yang berpaham menyan. Ya, mau semodern apapun gadget yang ada di tangannya, tetap di hatinya kuburan ame menyan. Kalaupun di tangannya iPhone dengan teknologi paling tinggi, tapi di hatinya kuburan ama menyan. Ini jadi hujah untuk menjadikan kuburan dan masjid disatukan. Ceritanya itu begitu waktu itu. Ya, tapi sebisa mungkin apabila kita lihat posisinya sebenarnya terjauhkan sih dari masjid, dari dari barisan sholat dan lain-lain, terjauhkan sih sebenarnya itu. Tapi ya tetap kehitungannya kelihatannya adalah di dalam masjid itu. Ya, wallahu a'lam.
Nah, ketika Abu Bakar meninggal radhiyallahu anhu, Abu Bakar dikubur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kan mulazimahu sahibahul mulazim lahu fi hayatihi fadufina ma. Karena kan dia adalah sahabatnya yang senantiasa bersamanya di dalam kehidupannya. Oke? Sehingga dikubur bersama. Dan ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, kanat Aisyah, tadinya Ummul Mukminin Aisyah turid an tudfan. Ummul Mukminin Aisyah bertekad, aku mau dikubur di sini bersama suamiku, yakni Rasulullah dan ayahku di sini. Yani in the same spot. Tadinya maunya begitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Walakin Umar istadzanah, tapi Umar minta izin sama Ummul Mukminin Aisyah lihubbi, dikarenakan sangat cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat cintanya dia kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Umar minta izin untuk dikuburin bersama mereka. Gitu. Fa'adzinat lahu, akhirnya ngalah Ummul Mukminin Aisyah, ya udah diizinin sama Ummul Mukminin Aisyah dikubur di situ. Wa atharathu ala nafsiha, dia lebih mengutamakan Umar daripada dirinya sendiri. Ya, fadufina radhiyallahu anhu khalfa Abi Bakar, dikuburlah Umar di belakangnya Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam hujrah itu. Fahadhihi hiyal kubur tsalatsa. Demikianlah tiga kuburan tersebut. Kuburun Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yalil qiblah, thumma qabr Abi Bakar, thumma qabr Umar. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, belakangnya kuburan Abu Bakar, belakangnya kuburan Umar radhiyallahu anhum di dalam kamarnya Ummul Mukminin Aisyah. Adapun Aisyah sendiri radhiyallahu anha ketika meninggal dunia akhirnya dikubur di Baqi' bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ithar tuh lebih mengutamakan saudaramu atau sahabatmu atau sesuatu yang kau pun sebenarnya menginginkan. Ithar. Ya. Baik. Ada riwayat yang mengatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikubur di situ, akhirnya di dalam rumah pun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha enggak pernah buka auratnya. Di dalam kamarnya enggak pernah buka aurat. Tetap dia pakai karena ada Umar di situ. Wara' dan fikihnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena di situ ada Umar. Ya, kalau ada Rasul, ada ayahnya, ya enggak apa-apa buka aurat. Tapi ada Umar di situ, radhiyallahu anhu. Dari situ dia nggak pernah buka aurat, hatta di dalam rumahnya. Bahkan nggak pernah. Ada yang bilang nggak pernah buka cadarnya di dalam rumahnya nggak pernah. Ya, radhiyallahu anha ummul mukminin. Fayajibul iman bidzalik. Maka wajib mengimani hal tersebut. Lianna ma'rifata dzalik, ma'rifah qabrin Nabi, dikarenakan mengetahui hal tersebut adalah pengetahuan tentang kuburan Nabi dan kubur kedua sahabatnya, terdapat faidah bagi kaum muslim. Tujuannya adalah apa? Ada amalan yang didapatkan dari situ, yaitu apa? Memberikan salam kepada Nabi SAW, kepada Abu Bakar dan kepada Umar radhiyallahu anhu. Ya, faidahnya itu ada faidah amal. Ya. Wa yazuruhum, dan di situ juga di mana seorang muslim menziarahi mereka, yusallim ala Nabi wa ala sahibihi, memberikan salam kepada Nabi SAW dan kepada kedua sahabatnya, dan dari situ seorang muslim mendapatkan pahala yang besar. Ya. Yaitu pahala ziarah dan pahala salam. Ya. Baik, kita dengarkan dulu azan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.